hari ini kita akan memulai praktikum dari kimia tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya laju reaksi. Nah, sebelumnya kita akan memahami dulu konsep dasar dari laju reaksi. Nah, laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi terhadap reaktan atau sebuah produk dalam setiap satuan waktu atau detik sekon. Nah, selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari laju reaksi. Yang pertama ada suhu, luas permukaan pada bidang sentuh, konsentrasi, dan katalis. Nah, kita akan memulai 3 praktikum atau 3 percobaan, yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi, pengaruh luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi, dan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam percobaan laju reaksi. Yang pertama, pengaruh suhu pada laju reaksi. Berikut alat dan bahan. Alat yang pertama ada 2 buah botol, 2 buah gelas kaca, 1 botol untuk mengukur, air panas, air dingin, cuka, soda kue, vitamin C sebagai pengganti jasku, dan adem sari saset. Berikut langkah kerja pada percobaan. Langkah kerja pada percobaan yang pertama untuk pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang pertama, alat dan bahannya ada gelas, 2 buah gelas. Kita gunakan 1 botol untuk mengukur air. Selanjutnya ada air panas dan air dingin. Dan bahan utama yang kita gunakan adalah adem sari sachet. Berikutnya kita siapkan 100 ml air dingin dalam gelas kaca yang A. Kita tuang, ukur sampai air berada di dalam 100 ml. Jika sudah 100 ml, maka kita akan tuang kepada gelas kaca yang A. Tuangkan 100 ml air panas ke dalam gelas kaca yang B. Tuang panas sampai ukuran 100 ml. Kita tuang jika sudah 100 ml. Masukkan adem sari sachet secara bersamaan pada gelas kaca A dan B. Amati reaksi yang terjadi. Gelas A pada air dingin, gelas B pada air panas. Setelah gelembung sudah tidak lagi terlihat, maka reaksi sudah tidak lagi berlangsung. Hasilnya pada percobaan yang pertama tentang laju reaksi, pengaruh suhu pada gelas B atau yang diisi dengan air
panas, laju reaksinya semakin cepat akibat suhu tinggi yang lebih cepat. Sedangkan pada gelas A atau air dingin mengalami perlambatan pada laju reaksi. Percobaan selanjutnya pada percobaan yang kedua, yaitu pengaruh luas pada permukaan bidang sentuh laju reaksi alat dan bahan sama, yaitu 2 buah gelas kaca, air dingin, air panas, dan botol pengukur. Bahan-bahan utamanya adalah vitamin C. Masukkan 100 ml air dingin kepada gelas A. Jika sudah dalam keadaan 100 ml, maka kita akan tuangkan pada gelas A. Selanjutnya pada air panas. Jika sudah setara, yaitu 100 ml masing-masing, maka masukkan secara bersamaan vitamin C utuh dengan vitamin C yang sudah dihaluskan ke dalam masing-masing gelas. Masukkan vitamin C yang utuh ke dalam gelas A. Dan vitamin C yang halus ke dalam gelas B. Perubahan laju reaksi pada permukaan luas bidang sentuh terjadi lebih cepat pada vitamin C yang dihaluskan dibanding vitamin C yang masih dalam keadaan utuh. Hal ini disebabkan adanya luas permukaan bidang sentuh yang lebih besar sehingga lebih cepat bereaksi dibanding dengan vitamin C yang dalam keadaan utuh. Percobaan yang terakhir yaitu percobaan yang ketiga dalam pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Siapkan bahan yang pertama 2 botol soda kue, cuka, 2 buah balon. Selanjutnya masukkan 100 ml cuka ke dalam botol A dan B. Kalau sudah masukkan ke dalam botol A. Selanjutnya pada botol B. Selanjutnya masukkan setengah sendok soda kue ke dalam balon warna merah. Setengah sendok dan 1 sendok soda kue ke dalam balon yang berwarna kuning. Kita masukkan balon warna merah, setengah sendok
soda kue, balon warna kuning 1 sendok soda kue. Kita tuangkan. Kesimpulan pada percobaan yang ketiga, balon yang konsentrasinya lebih banyak ukurannya lebih besar. Jika konsentrasi diperbesar, maka reaksinya juga akan semakin cepat. Maka hasilnya 1 sendok soda kue balon dari kuning yang lebih banyak konsentrasi. Kesimpulan dari praktikum kali ini tentang laju reaksi 3 percobaan yang telah kita lakukan tadi, ada kesimpulan yang menarik, yaitu suhu mempengaruhi laju reaksi. Suhu yang mempengaruhi laju reaksi dipengaruhi oleh semakin tingginya suhu, maka energi pada kinetinya semakin bertambah, sehingga laju reaksi tersebut semakin cepat. Yang kedua, luas permukaan pada bidang tersentuh laju reaksi. Semakin luas permukaan dari bidang sentuh, maka semakin besar jangkauan kemungkinan terjadi tumbukan efektif, sehingga laju reaksi semakin cepat. Dan selanjutnya ada pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Percobaan yang ketiga ini, kesimpulannya adalah semakin besar konsentrasinya, maka jumlah partikel yang bertumbukan semakin banyak, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Sekian praktikum penelitian tentang laju reaksi. Akhir kata, terima kasih.